Terkadang seseorang hanya menilai sesuatu dari sampulnya saja, tapi bukan berarti sampul yang tidak menarik isinya juga tidak menarik. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sebuah alur film yang akan saya rangkum yang berjudul dengan Princess Diaries. Baik, agar tidak berlama-lama, kita putar dulu intronya. Scene dimulai dengan seorang gadis yang sedang menatap jendela yang bernama Mia. Ia sendiri merupakan seorang yang cukup introvert yang tinggal di sebuah kota di Amerika yang bernama kota San Francisco. Ia tinggal bersama sang ibu dan berpisah dengan sang ayah karena broken home. Sikapnya yang introvert membuatnya tidak memiliki teman di sekolah, yang bahkan sulit bergaul dengan kawan-kawan sebayanya kecuali seorang yang bernama Lily. Seperti ABG pada umumnya, ia juga merasakan jatuh cinta pada seorang pria yang bernama Josh. Ini bebenguknya. Namun seperti film pada umumnya, si Josh ternyata sudah memiliki seorang pacar yang bernama Lana, yang mana ia sendiri ternyata adalah seorang anggota cheerleader di sekolah tersebut yang selalu mengejeknya. Suatu hari terdapat sebuah lomba sejenis perdebatan yang mana si Mia diharuskan berdebat dengan si Josh. Di sini Josh mengemukakan pendapatnya jika menurutnya sekolah harus mengeluarkan kebijakan dengan menggunakan seragam bebas saja. Yang sontak hal tersebut pun mendapat banyak sekali dukungan dari warga sekolah. Namun saat Mia menyangkalnya, I think ia malah kungkung kangkang dan tidak bisa menyangkal apa yang telah diucapkan oleh si Josh. Sepulangnya sekolah, ia kemudian didatangi oleh sang ibu yang mana ia menceritakan jika sang nenek dari ayahnya telah datang ke San Francisco untuk menemui cucu sematawayangnya. Sontak Mia pun bingung karena ia sendiri sejak kecil tidak pernah bertemu dengan sang nenek. Akhirnya Mia pun mendatangi sebuah alamat yang telah diberikan oleh sang nenek sebelumnya kepada sang ibu. Ia pun kemudian disambut oleh beberapa bodyguard dan saat bertemu inilah kali pertama ia bertemu dengan sang nenek, yang mana ia tidak pernah bertemu dengan sang nenek sebelumnya. Di sana, si nenek ngawangkong bahwa ia merupakan seorang ratu dari sebuah kerajaan kecil yang berada di Eropa yang bernama Kerajaan Genovia. Sang nenek juga bercerita jika ia telah kehilangan sang anak atau dalam kata lain ayahnya si Mia ini sudah meninggal ke rahmatullah. Maka setelah pewaris tahta tiada, sang nenek berniat memberikan seluruh tahta kerajaannya kepada sang cucu satu-satunya yang kini berada di hadapannya. Sebagai pewaris tahta yang sah sekaligus akan menjadi seorang ratu dalam sebuah kerajaan. Awalnya Mia tidak percaya dengan perkataan sang nenek. Namun saat sang nenek berkata dengan serius, si Mia pun terkejut dan hanya bisa menerima kepergian sang ayah. Neneknya berjanji sebelum ia dibawa ke kerajaannya, ia akan diajarkan cara menjadi seorang ratu dan didandani seperti ratu pada umumnya. Namun Mia yang masih terkejut dengan hal tersebut pun memilih untuk meninggalkan sang nenek dan pergi begitu saja dari sana. Sesampainya di rumah, ia pun marah kepada sang ibu yang mana ibunya telah menyembunyikan sebuah kebenaran yang mana ternyata ia adalah keturunan dari seorang bangsawan. Ibunya pun menjawab bahwa itu merupakan sebuah kesepakatan setelah bercerai dengan sang ayah, di mana Mia akan dididik oleh sang ibu di lingkungan biasa dan bergaul dengan teman sebayanya seperti anak-anak pada umumnya. Dan hal tersebut akan diberitahukan ketika usianya menginjak 17 tahun. Namun karena sang ayah sudah tiada, ia pun menjadi tahu lebih awal di usianya yang kini menginjak 16 tahun. Beberapa hari kemudian, sang nenek pun menjemput sang cucu untuk dipublikasikan kepada pers sebagai penerus tahta. Namun jelas hal itu ditolak oleh Mia. Ibunya pun membuat sebuah kesepakatan jika Mia akan tetap sekolah dan juga belajar menjadi seorang ratu, dan setelah itu Mia berhak menentukan pilihannya sebagai putri bangsawan atau tidak. Karena mau bagaimanapun di usianya yang masih terbilang sangat muda, ia sudah harus memimpin sebuah kerajaan. Setelah itu, ia pun diperkenalkan dengan kepala keamanan yang bernama Joe, ini bebenguknya, yang ditunjuk untuk menjaganya hingga ia siap menjadi seorang ratu nanti. Untuk mengantarkannya ke sekolah, ia sendiri kini telah difasilitasi oleh sang nenek dengan sebuah mobil limusin yang sangat mewah. Di perjalanan ia meminta kepada sang ajudan untuk menjemput sang besti yang bernama Lily, yang membuat sang besti menjadi takjub dengan mobil mewah tersebut. Sepulang sekolah, ia pun langsung menemui sang nenek untuk belajar bagaimana caranya menjadi seorang ratu.
Melalui asistennya ia pun mencatat apa saja yang harus dirubah dari penampilannya dan juga cara bersikapnya. Sejak hari itu, ia setiap hari belajar kepada sang nenek setiap harinya, dari mulai cara duduk, cara makan, hingga cara untuk berdansa. Suatu hari sang nenek pun memanggil penata rias yang bernama Paulo untuk merubah penampilan Mia yang telah dicatatnya kemarin. Kacamatanya juga diganti dengan lensa kontak. Setelah selesai makeover, kini Mia pun terlihat sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, membuat Ratu sekaligus nenek Mia terkesan dengan penampilan cucunya tersebut yang terlihat cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat ke sekolah, Michael, kakaknya Lily yang juga satu sekolah dengan mereka, pun terpesona saat melihat kecantikan teman adik perempuannya itu. Namun, Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapat di sekolah. Meski kini ia sudah menutupi gaya rambut barunya dengan topi buket, Lily masih saja terus berkomentar dan akhirnya Mia terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Di kelas saat jam pelajaran dimulai, Lana memaksa Mia untuk melepas topinya. Mia pun menuruti kemauannya. Penampilan barunya ini bikin heboh satu kelas. Ada yang menyukainya, ada juga yang mengejeknya. Pada hari berikutnya, Michael berusaha mengajak Mia untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael tersebut. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan yang ternyata yang sedang ditunggu para wartawan ini adalah putri Mia sendiri. Mia pun langsung diserang berbagai pertanyaan yang membuatnya kebingungan hingga ia langsung menerobos ke dalam sekolah. Ketika Mia sudah merasa tenang, nenek dan ibu Mia pun datang menemuinya di sekolah untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Joe membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Ia mengakuinya bukan untuk mendapatkan uang melainkan ketenaran. Paulo ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti itu sekarang ini adalah karena polesannya. Beberapa hari kemudian, dalam suatu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan cukup baik, sampai secara enggak sengaja Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Juga ketika ia mencoba mengambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sebelahnya menjadi tersandung hingga terjadi kekacauan. Atas kejadian memalukan tadi membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa menutup muka. Namun hal yang dianggap petaka bagi ratu tersebut justru malah membuat para tamu menjadi cukup terhibur. Hari berikutnya, Mia meminta maaf kepada sang nenek atau ratu dan mengira akan dimarahi habis-habisan. Tapi sang nenek tidak marah kepadanya dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya. Sepanjang hari itu, ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil yang ia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun ke-16 dari ibunya. Ratu ingin ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan semua permainan kesukaannya hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarainya mengalami masalah. Saat melewati tanjakan, akibatnya mobil itu pun mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Inspektur Ladusing pun datang. Agar dia lolos dari penilangan, sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genopia kepada petugas tersebut. Dengan tersanjung, sang Inspektur Ladusing pun tidak jadi menilang Mia, bahkan mengantar mereka untuk pulang. Di sekolah, Mia sekarang menjadi sangat populer. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang meminta tanda tangannya. Bahkan Lana yang suka mengganggunya kini berpura-pura menjadi baik seolah-olah ia adalah sahabat istimewanya saat reporter mewawancarinya. Sementara itu, Josh kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok.
Josh bilang kalau hubungannya dengan Lana kini telah berakhir. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Ia mendatangi Michael untuk meminta maaf karena ia lebih memilih menerima ajakan Josh ketimbang Michael. Dan tentu Michael yang sudah lebih dulu berharap pun sangat kecewa dengan keputusan Mia tersebut. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. Josh pun membawanya bersembunyi di sebuah gubuk. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun baru keluar. Ternyata dugaan mereka pun meleset. Di saat banyak paparazzi yang meliput Mia, Josh dengan paksa menciumnya agar dirinya bisa ikut masuk pemberitaan. Keesokan harinya, setelah kembali ke rumah dengan perasaan malu, Mia pun menangis di pelukan ibunya. Atas kejadian di pesta pantai tersebut, berita tentang kelakuan sang putri pun trending di YouTube. Nenek Ratu pun kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Meski begitu, Ratu masih akan mengajaknya ke acara tahunan Genovia dan Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa yang bernama Josh. Setelah Mia pergi, Joe mencoba meyakinkan Ratu agar ia memahami sisi usia Mia yang masih remaja. Joe juga bilang kemungkinan status sosialnya lah yang dimilikinya saat ini sengaja dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk pansos. Joe juga percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah ia melihat kedewasaannya dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolah, Mia juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya cukup patah hati. Meski Lily juga kecewa, namun sebagai sahabat ia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia pun mengajak Lily beserta Michael ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia yang akan digelar nanti malam. Pagi harinya, sang nenek menemuinya di rumah untuk menyerahkan diari yang telah ditinggalkan sang ayah sebelum kematiannya. Diari itu merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-16. Neneknya juga bilang kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkan penyerahan gelarnya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu pun berniat pergi jauh karena ia takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya. Tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya sehingga memutuskan untuk kabur di saat acara tahunan itu berlangsung. Saat lagi mengemasi barang-barangnya ke dalam tas, ia kemudian menemukan sebuah pucuk surat dari dalam diari tersebut dari pemberian ayahnya. Dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya untuk Mia. Today is your 16th birthday. Congratulations. It is a custom in my family to pass on a piece of wisdom, Amelia. Something else is more important, but the cautious do not live at all. To allow yourself to make the journey. Happy birthday, my Mia. All my love. Setelah membaca isi surat tersebut, Mia tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya Mia pun memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Gak peduli walaupun harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan mobilnya yang beratap terbuka, tapi nasib sial dialami oleh Mia. Di tengah jalan, mobilnya pun mogok. Ketika Mia mulai pasrah dan menyerah, Joe tiba-tiba datang dengan limusinnya. Ia diutus Ratu untuk menjemputnya. Sementara di acara tersebut, karena Mia enggak juga terlihat, sang nenek Ratu memutuskan akan mengumumkan penolakan Mia. Saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup dari kepala sampai ujung kaki. Dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir dan seperti biasanya ketika ia berbicara di depan umum, ia pun gagap. Tapi Mia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuat berhasil. membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya. Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir hingga memberikan pidato yang menyentuh banyak orang di sana. Ia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai putri Genovia serta akan terus belajar dan terus berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Setelah dinobatkan sebagai putri baru Genovia, ia tampil mempesona dengan mahkota dan gaun princessnya. Ia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa hingga akhirnya ia mendapatkan apa yang tidak ia dapat dari pria lain, yaitu sebuah ciuman yang romantis, dan film pun tamat.
Secara keseluruhan film ini cukup menarik bagi saya, namun akan lebih menarik menurut saya jika mereka dilanjutkan ke jenjang yang cukup serius seperti menikah dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.